Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tepat ketika Shoyan berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, pria di depannya menunjukkan ekspresi dingin dan sarkastik. Dia berkata, "Itu hanya mimpi bodoh. Ruang di sini telah diblokir. Namun kamu masih berharap seseorang akan menyelamatkanmu. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena kakak keduaku ingin bertemu denganmu." Setelah selesai berbicara, di antara banyak prajurit Taisu, mereka menyebar di kedua sisi dan memberi jalan untuk sebuah jalan. Kapal Void Taisu perlahan terbuka dan sebuah lorong terbelah secara teratur pada persegi panjang. Segera, sebuah tahta muncul, membawa 4 prajurit Taisu dengan sosok duduk di atasnya. Sosok itu duduk dengan kaki bersilang, sementara matanya menatap Shoyan yang berlumuran darah. "Menarik, dari mana kamu mendapatkan segel di keningmu? Tanda itu tidak bisa. Bagaimana bisa muncul pada orang biasa sepertimu?" Setelah sosok itu berbicara, pria yang mencengkram leher Shoyan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, sehingga mengeluarkan suara retak. "Kakak keduaku menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kau tidak memberitahunya dengan cepat?" teriak pria itu. Melihat ini, pria di atas tahta itu menggelengkan kepalanya dan berbicara perlahan. "Suzhou, jangan kasar. Bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri?" ucap pria di atas tahta tersebut. Ketika Suzhou mendengar ini, dia segera melepaskan Shoyan sebelum membungkuk dengan hormat kepada pria di atas tahta. "Kakak kedua Anking, benar sekali. Maafkan adik laki-lakimu yang ceroboh ini," ucap pria itu yang bernama Suzhou. Pada saat ini, Shoyan yang terluka parah terbatuk 2 kali dan memuntahkan darah. Kemudian, tubuhnya memancarkan gas putih. Dalam sekejap mata, seluruh luka sobek pada tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Shoyan mengangkat kepalanya, menatap pria di atas tahta dan sedikit mengernyit. Itu karena di bawah penyelidiknya, aura yang dimiliki pria di atas tahta itu sebenarnya hanyalah Dewa Do. Hal ini sangat aneh, sehingga bahkan Shoyan tidak bisa mempercayainya. Orang yang duduk di atas tahta itu tampak lembut dan anggun. Bahkan kata-katanya selembut seorang sarjana dan cukup sopan. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya mampu membuat keabadian dewa tingkat keempat sangat menghormatinya. Su Anking juga memperhatikan tatapan Shoyan. Dia bahkan tidak bisa merasakan nafas jiwa Shoyan. Tapi dia menebak apa yang sedang dipikirkan Shoyan hanya dengan satu pandangan. "Tidak perlu merasa aneh seperti itu. Aku tidak pandai berkultivasi. Tapi seperti yang kamu lihat, saudara-saudaraku sangat kuat. Aku hanya perlu memberitahu mereka siapa yang harus dibunuh. Namun, kamu jangan khawatir, tujuanku ke sini tidak untuk membunuhmu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berasal dari alam dewa kuno kan?" ucap Su Anking. Mendengar ini, Shoyan tidak menjawab. "Kamu membunuh begitu banyak orang kuat Taisuku, dan juga membunuh beberapa saudara laki-lakiku. Kamu pasti tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi kamu juga ingin menyelamatkan ratumu, bukan?" Shoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kata-kata Su Anking seolah-olah sudah mengetahui semuanya. "Silahkan perkenalkan dirimu. Aku adalah Yang Mulia Taisu, Su Anking. Siapa namamu?" Kata-kata itu terus keluar. Shoyan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Su Anking mengumumkan nama keluarganya dan memberitahukan informasinya tanpa rasa takut sama sekali. "Shoyan," jawab Shoyan. "Shoyan, nama yang sangat familiar. Kenapa sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat?" Su Anking berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat dan matanya langsung berkedip. "Ya, aku ingat. Ratu menyebutkan bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah Yan. Sepertinya itu kamu, Shoyan," ucap Su Anking kembali. "Brengsek, mengapa kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormatmu? Cepat bersujud." Suzhou berteriak marah saat melihat sikap pendiam Shoyan. "Suzhou, sudah kubilang jangan bersikap kasar. Dia hanya seorang tamu. Shoyan, silahkan ikut bersamaku sekarang." Mendengar ini, Suzhou segera bersiap untuk menangkap Shoyan. Akan tetapi, Su Anking segera menghentikannya dengan sebuah tatapan dingin. Suzhou tertegun, tapi dia sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Perilakunya sepertinya tidak hanya menghormati Su Anking, tetapi bahkan takut padanya. Hal ini membuat Shoyan merasa segala sesuatu yang terjadi di hadapannya terlalu aneh. Dalam keadaan normal, yang kuat mengalahkan yang lemah, dan kekuatan mewakili segalanya. Itu sudah menjadi hal umum di dunia manapun. Oleh karena itu, Shoyan merasa cukup aneh dengan pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Su Anking yang hanya memiliki kekuatan Dewa Do sebenarnya memiliki hak untuk berbicara. Ini seperti bintang yang menahan bulan. "Ayo pergi. Ikut aku dan membawamu menemui ratu," Su Anking berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengirim undangan yang sangat ramah kepada Shoyan. Shoyan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu, dan dia tidak yakin apakah yang dikatakan Su Anking itu benar atau salah.
Tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Tubuh Shoyan yang awalnya terluka parah telah pulih selama percakapan ini. Kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan berkat tubuh keabadian fisik bintang 5-nya. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Shoyan berdiri diam di tempat. Bahkan sampai sekarang, sosoknya masih tegak dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tidak apa-apa untuk tidak pergi. Tapi Ratu berkata bahwa kamu akan menyelamatkannya. Jika kamu tidak pergi, dia akan sedih. Seangking tidak marah dan menjawab Shoyan perlahan. Jangan khawatir, kamu hanyalah keabadian kaisar tingkat ke-9. Tidak ada gunanya membunuhmu. Kamu terlalu lemah. Ucap Seangking kembali. Mata Shoyan berkedut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia diberitahu oleh Dewa Do bahwa dia lemah. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, hanya tamparannya saja dapat membunuh seorang Dewa Do. Namun dia malah dihina olehnya. Tepat ketika Shoyan sedang berpikir, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Adik laki-laki, di mana kamu? Saudara-saudaramu datang untuk menyelamatkanmu. Suara yang familiar terdengar di telinga Shoyan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali pemilik dari suara ini? Kakak senior Rancang. Shoyan melihat retakan tiba-tiba muncul di ruang bengkok, dan kemudian beberapa sosok keluar dari sana. Mereka yang datang adalah para kakak senior laki-lakinya. Mereka dipimpin oleh Kaeyun dan bergegas menuju lokasi Shoyan. Ketika Suzo melihat ini, dia langsung bergerak. Selain dirinya, 3 keabadian dewa tingkat ketiga lainnya yang hampir dibunuh oleh Shoyan dengan kristal hujan segera bergegas keluar memblokir mereka. Dalam sekejap, perang antara kedua belah pihak langsung dimulai. Kaeyun tampak khawatir, namun setelah melihat Shoyan baik-baik saja, kekhawatirannya sedikit menghilang. Hahaha, jangan takut adik kecil. Kakak laki-laki senior ada di sini dan aku akan membawamu kembali apapun yang terjadi. Suara Rancang datang dari kejauhan. Dia memiliki punggung yang kuat dan suara yang kasar. Meskipun kekuatannya berada di tingkat kedua keabadian dewa, dia sangat bersemangat menghadapi lawan setingkat lebih kuat darinya. Rancang mengangkat tangannya dan memukul dadanya sendiri dengan marah. Tatapannya yang berapi-api menatap 3 sosok Taisu yang menyerbu. Datanglah sekumpulan idiot. Meskipun kamu mencapai level ketiga, lihat apakah aku tidak merobek dagingmu dan menginjak kepalamu. Teriak Rancang. Adapun Zuzou, level keempat dengan kekuatan terkuat. Kaeyun mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Saat pertempuran kedua belah pihak meletus, seluruh bintang tiba-tiba bergetar. Jika kamu ingin menyelamatkan ratu, ikut saja bersamaku. Jika kamu tidak mau, kami akan membantai tempat ini hari ini dan mereka semua akan mati. Semuanya tergantung dengan pilihanmu, kata Seangking dengan tenang. Seolah-olah pertempuran yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya, dan matanya tertuju pada Shoyan. Shoyan berpikir sejenak dan sepertinya menyadari sesuatu. Melihat saudara-saudaranya yang bertarung, dia tidak ingin berjudi. Biarkan mereka berhenti dulu dan aku setuju untuk mengikutimu. Seangking menjentikan jarinya dan orang-orang Taisu yang masih bertarung dengan sengit segera mundur dari pertempuran. Kaeyun melangkah maju dengan telapak kakinya dan mendatangi Shoyan terlebih dahulu. Dia berdiri di depan Shoyan dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi di belakangnya. Adegan ini membuat Shoyan sedikit terkejut. Dengan kami di sini, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.